Komisi 3 DPR RI menyoroti lambannya penanganan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Korban mengaku tersangka sempat menantang dirinya untuk melaporkan kasus kekerasan karena tersangka merasa dirinya kebal hukum. Ini Nataru ya Pak ya? Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI Selasa siang, korban penganiayaan anak pemilik toko roti mengungkapkan kekerasan fisik yang dialaminya. Menurut korban Dwi Ayu, penganiayaan terjadi lantaran ia menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi tersangka. Tak hanya itu, korban juga pernah diejek oleh tersangka. Bahkan tersangka menantang agar korban melaporkan kasusnya karena tersangka merasa kebal hukum. Di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Kasus itu membuat ibu korban terpaksa menjual satu-satunya sepeda motor milik mereka, lantaran kerap dimintai uang oleh pengacara yang mewakili korban. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu, yang dikirim si itu? Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Anggota Komisi 3 DPR Irjen Polisi Purnawirawan Rikwanto yang juga mantan Kapolda Kalimantan Selatan menyayangkan penanganan kasus penganiayaan yang dinilai lamban. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Kinerja Polres Metro Jakarta Timur juga disorot lantaran penangkapan tersangka dilakukan setelah kasus tersebut viral. Tersangka baru ditangkap 2 bulan setelah korban melapor ke polisi. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Kasus penganiayaan karyawan toko roti viral di media sosial setelah beredar rekaman tindak kekerasan yang diduga dilakukan anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur pada 17 Oktober lalu. Tersangka akhirnya dibekuk polisi pada 16 Desember 2024 di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tim Liputan SCTV melaporkan.